Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu bijami'i mahamidihi hamdan katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan ad-dahiruha liyaumi kana syarruhu mustatira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammadin ma ta'aqabal lail wan nahar wa salli alaihi ma lahatil anwar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat, mari kita sekalian terlebih dahulu menyatakan pernyataan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi rahmat dan karunia kepada kita sekalian, menolong kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, berusaha berjuang untuk bisa konsisten melaksanakan agama ini di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak godaannya, yang manakala kita tidak kuat, tidak mendapat pertolongan dan bimbingan, kita akan tergelincir, tidak lagi berada di atas titian siratal mustaqim. Oleh karena itu pula lah menjadi permohonan kita setiap kali kita berdiri sholat, apakah sholat sunnat, sholat wajib, bahkan di luar itu, kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Permohonan kepada Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para salihin, para orang-orang taat, para orang-orang yang konsisten menjalani hidup sesuai dengan kehendak pemilik alam semesta ini. Sidang jamaah Jumat yang terhormat, kita masih berada di momentum Rabiul Awal, bulan yang sebagian kita kaum muslimin bahkan secara spesial melakukan kegiatan khusus sebagai upaya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhannya tentu kita bersepakat, menjadi keyakinan kita bersama pula bahwa satu-satunya idola, figur yang kita harus jadikan sebagai rujukan dalam hidup ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang setiap kali atau hampir di semua kesempatan apabila kita menyebut namanya, kita sertakan kata besar, Nabi besar.
Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja nabi yang apabila kita menyebutnya kita sertakan kata nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu tidak terjadi untuk nabi yang lain. Kita tidak pernah mendengar orang mengatakan nabi besar Adam, nabi besar Ibrahim, nabi besar Isa. Untuk para rasul ulul azmi misalnya, hanya kita menyebut nabi kita saja seorang sebagai nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang besar karena besarnya umatnya. Dan yang terpenting adalah besarnya pengaruh ajaran yang beliau bawa. Beliau berhasil melakukan perubahan besar dalam sejarah kehidupan umat manusia dalam segala dimensinya. Oleh karenanya beliau wajar disebut nabi besar. Beliau sudah menjadi besar, sudah menjadi tokoh yang amat sangat berpengaruh jauh sebelum beliau diangkat secara legal formal untuk memimpin masyarakatnya melalui penunjukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia terpilih. Beliau terkenal sekali dengan kejujurannya. Di masa masih kanak-kanak, beliau sudah digelari dengan Al-Amin. Beliau memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karena itu, wajar kalau beliau menjadi orang besar dan nabi besar. Ini juga menjadi contoh kepada para calon pemimpin, baik pemimpin wali kota, pemimpin gubernur, pemimpin provinsi maksudnya, pemimpin negara, pemimpin unit-unit pemerintahan, pemimpin organisasi, atau pemimpin dalam skala kecil. Bahwa seorang pemimpin mestinya memiliki riwayat masa lalu yang baik. Memiliki rekam jejak yang tidak hanya muncul di balihonya sebagai slogan untuk memperkenalkan diri sebagai jujur, amanah, terpercaya, hebat, militan, tetapi apa yang terdapat di situ tidak terlalu penting. Tapi yang terpenting adalah memang memiliki riwayat masa lalu atau rekam jejak yang baik. Ini salah satu yang penting menjadi peringatan kita sekalian dalam momentum kita berada di bulan Rabiul Awal. Allah berfirman dalam ayat yang saya kemukakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Teladan dalam segala sikap beliau, dalam sikap kebatinan beliau. Untuk menjadi pemimpin, beliau memang memiliki sikap kejiwaan yang terpatri kuat dalam hati beliau. Allah berfirman misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu adalah rasul yang datang azizun alaihi ma anittum, sangat berat rasanya derita yang engkau alami. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang betul-betul mengerti, merasakan, bersimpati, berempati kepada masyarakat yang kelak akan dipimpinnya. Dia tampil bukan untuk memperkaya diri, mencari popularitas, membangun kolega, membesarkan nama besar keluarga, kelompok. Tetapi dia dimotori
disemangati oleh motif dan motivasi bahwa ia ingin membebaskan orang-orang yang mengalami derita. Harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ini yang harus menjadi renungan bapak-bapak sidang jamaah Jumat dalam momentum kita Rabiul Awal, momentum kita bercerita tentang sejarah Nabi. Jangan sampai sikap kita justru kontraproduktif dengan apa yang menjadi misi kenabian. Nabi memiliki rekam jejak yang baik, tampil sebagai pemimpin dengan hati, keberpihakan, simpati dan empati untuk menolong orang-orang dari berbagai derita, terutama ingin membawa keselamatan hidup yang abadi di akhirat. Kepemimpinan Rasulullah secara singkat mewujud dalam sifat-sifat kenabiannya, yaitu Nabi adalah siddiq, benar. Tidak ada yang disampaikan kecuali kebenaran. Tidak ada kedustaan, apalagi apabila memperkenalkan dirinya, tidak berani pasang baleho bahwa saya jujur. Kejujuran itu adalah rekam jejak yang terbaca dalam perjalanan hidup. Mungkin agak berbeda dengan keadaan hari ini. Sidang jamaah, ini yang harus dicontoh oleh sosok umat Muhammad yang bakalan tampil sebagai anggota DPR, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden ke depan, atau pemimpin apapun itu. Mentransformasikan, mewujudkan ajaran Muhammad dalam diri mereka. Dia siddiq, dia benar. Dia tabligh. Tabligh artinya transparan, bicara apa adanya, tidak membuat sandiwara, tidak melakukan kebohongan. Itulah sebabnya kalau kita salat sebagai latihan kepemimpinan, ada pintu keluar bagi imam. Pemimpin itu manakala melakukan kesalahan, maka dia harus keluar di pintu itu. Walaupun mungkin jamaah tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Misalnya dia kentut, keluar angin, tidak ada bau dan suara. Dia sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan. Tidak perlu diperiksa oleh KPK. Tidak perlu. Dia sendiri sadar bahwa ini adalah pertanggungjawaban yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Riset kerasulan berikutnya adalah amanah, fatanah. Fatanah itu artinya cerdas. Tidak boleh kita memangkat pemimpin, apalagi pemimpin besar yang tidak punya background akademik yang bagus. Pilih yang terbaik. Banyak putra-putra bangsa kita bersyukur saat ini, alhamdulillah, yang tampil akan maju sebagai calon. Semoga mereka atas dasar niatan untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang terurai secara sederhana tadi. Dan kita juga yang memilih betul-betul menjatuhkan pilihan juga atas dasar kesadaran yang sama. Sehingga lahir dua keinginan yang sama. Pemimpin berikut disebut dalam sifat kenabian adalah amanah. Amanah lawannya khianat. Betul-betul menepati apa yang pernah dikatakan. Amanah kepada Allah lebih-lebih. Dan amanah kepada pemberi mandat kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang terhormat. Akhirnya sebagai kesimpulan dari khutbah ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa kehadirannya adalah untuk menjadi teladan. Umatnya harus merujuk ke situ dalam rangka membawa perbaikan dalam segala dimensi kehidupan, dalam segala kecil sampai kepada skala yang lebih besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala ta'ala azza min qailin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin, Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiraz zunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.